Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para pemirsa, para jamaah, dan seluruh kaum muslimin, muslimat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala urusan dimudahkan dan segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita mulai mengaji kitab Wasiyatul Mustafa, marilah kita baca surat Al-Fatihah sekali untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para istri, para anak, para cucu, begitu pula para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para habaib, kemudian para guru-guru kita, para murid-murid kita semua, dan keluarga kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Syai'ulillahi lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kali ini ngajinya sudah sampai halaman 25, baris ke-3 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, walil murai salasu alamatin, dan orang yang riak, pamer, ingin menunjukkan amal ibadahnya karena manusia, karena ingin mendapat pujian, ya, ingin mendapat hadiah dari manusia, itu riak. Orangnya disebut murai. Ada 3 tanda. Yang pertama, yutimu ruku'ahu, atamma yutimu, fi'il mudhari'. Yang pertama, ia menyempurnakan ruku' wa sujudahu, dan sujudnya ma'an nasi, di saat atau bersama dengan manusia. Ketika ada manusia, orang itu menyempurnakan ruku' sujudnya, dikhusyuk-khusyukake, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dikhusyuk-khusyukake, difasih-fasihake, karena ingin mendapat pujian. Kayak lu, wah, imamnya fasih, kayak lu wes ganteng, ya, sering jamaah, ya, sering sedekah, gitu. Titelnya wes doktor, sudah profesor lah, kayak lu punya jabatan, ya, mama gitu. Wayang kusuhu idza shalla wahdah, dan menguranginya, artinya tidak menyempurnakannya, idza shalla wahdah, apabila ia sholat sendirian. Nek karo orang banyak, kalau beserta dengan orang banyak, dia dikhusuk-khusukkan. Tapi ketika dengan orang yang ketika dengan sendirian, dewean ning omah, di kamar, ya biasa sholatnya. Ada perbedaan. Kalau kita ini perlu menyisir diri kita sendiri. Nek sholatnya berjamaah
sama khusyuknya dengan sholat sendiri, insya Allah tidak ada riya. Tapi kalau berjamaah dengan sholat sendiri kok beda, ini tanda tanya ini. Kenapa ya? Nah, tanya. As-su'al ila anfusina. Bertanya pada diri kita sendiri. Wayang syutu yang kedua, wayang syutu lil mar'il ladzi yasna alaihi. Dan menggiatkan atau semangat, dan ia bersemangat karena ada orang yang lil mar'il ladzi yasna alaihi, karena ada orang yang memujinya. Nah, bersemangat, giat. Ini menandakan bahwa amal itu sebenarnya ya hakikatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak ya amal hanya untuk diri kita, kadang pingin dipuji, pingin biar dapat pujian, dapat posisi yang tinggi, makom yang unggul gitu. Akhirnya ibadah hanya karena ingin mendapat pujian dari manusia. Wa yadhkurullah, dan berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah fil khala, di dalam keramaian. Ingat kepada Allah di saat ramai. Subhanallah, masya Allah, innalillah, Allahu akbar. Rame-rame begitu. Fil khala wal mala, dan lupa di saat sepi. Kalau dia sendirian, tidak ada orang yang ada di sampingnya, wis lali. Ini barang milik siapa? Sikat saja. Membuat status yang berbau provokatif. Telah terjadi pencurian di daerah ini, padahal nggak ada. Menjual barang-barang yang palsu. Nah, itu bagian dari yadhkurullah. Nek berjamaah dia iling ingat Allah, tapi kalau dia sendirian dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Maqasidur Ri'ayah li Huquqillah, Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam, beliau memberikan 3 alarm atau 3 hal yang dapat bahasanya membentengi diri kita agar tidak riya, sehingga amal kita itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat ridhonya. Yang pertama, riya itu pasti akan menghinggapi setiap manusia. Yang pertama, sebelum mengerjakan amalan. Sebelum mengerjakan amalan pasti orang itu biasanya akan belum dikerja niat. Mau buat mau berkunjung wisata. Ya gitu. Sambil bawa uang, nanti niatnya biar dapat suara banyak, biar dapat pujian sehingga menaikkan rating saya gitu. Padahal biasanya enggak gitu. Itu niat sebelum mengerjakan sudah diniati begitu. Tak bawa minyak wangi, tak bawa peci yang kayak habaib gitu. Sehingga biar dikira alim ulama begitu bahasanya. Masya Allah, wangi gitu. Maka Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ketika sebelum mengerjakan kok ada tanda-tanda riya, fa'alai ayatrukal amal ila istahdharul al-ikhlas.
ila an yastakhdira al-ikhlas. Maka hendaknya orang itu meninggalkan amal, atau artinya menunda amal itu sampai ikhlasnya itu datang. Sik. Iki krana manungso atau krana Allah? Sik. Nah, itu. Dipending terlebih dahulu. Yo jangan lama-lama. Jadi saya itu niat ngaji itu ingin dapat pujian dari manusia atau ridho Allah. Nah, niatnya nek manungso. Sik. Jangan-jangan ini niatnya saya ingin dapat pujian dari manusia. Ditunggu dulu kan itu. Yang kedua, beribadah, bermuamalah karena mengharap pujian manusia. Maka Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam beliau menganjurkan wala yuqaddim 'alal amal hatta yamhadha al-ikhlas atau yamhidha al-ikhlas. Janganlah engkau melakukan amal itu sampai sama tadi benar-benar ikhlas itu muncul dalam diri kita sehingga mengerjakan ibadah lillahi ta'ala, bukan li bojo, li anak, itu bukan karena anak bojo, bukan li mertua li presiden dan li yang lain, bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Disuruh memending atau ya menunggu sebentar sejenak itu. Larang-larang mati ini biar niat kita lillahi ta'ala. Lah ketika di tengah-tengah apabila kita sudah sholat, di tengah-tengah ada muncul ingin ini karena ini, sedekah di tengah-tengah muncul riya, maka tetap faliyadfaha wa yastamira fil amal. Maka hilangkanlah, tolaklah riya itu dan tetap melanjutkan amal. Yakin. Biasanya muncul itu bisik-bisik dalam diri kita. Wah, karena manusia dapat pujian, dapat sanjungan, dapat hadiah, dapat poin, dapat kelebihan dari manusia. Lanjutkan. Hilangkanlah benak-benak atau pikiran-pikiran yang seperti itu. Karena kita tahu bahwa riya itu seperti bisa racun ya, yang akan memberikan kesakitan bagi orang itu. Jadi riya itu ibarat racun yang akan membinasakan diri kita. Dia bukan obat dari segala amal, yaitu ikhlas. Dan racun dari segala amal, yaitu riya. Maka dalam kitab I'anatut Talibin Syekh Abu Bakar bin Said Muhammad Syatta, agar tidak ya kita itu seperti ya, agar tidak melakukan riya atau ya kita terhinggapi sifat-sifat riya, maka menghindari untuk mengucapkan saya sedang puasa. Lah gitu loh. Jadi kopi. Maaf saya sedang puasa. Atau enggak gitu kan cukup. Saya enggak. Jangan mengatakan ini so'imun begitu. Jika ya, tapi di sini jika ditakutkan ada sifat riya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah falyakul ini so'im. Jadi jangan sampai dengan mengatakan ini so'imun ada rasa pamer terhadap orang lain bahwa di saat itu kita berpuasa Senin, Kemis atau puasa sunnah yang lainnya atau bahkan puasa Ramadan.
ketika itu ya ndak usah lah gitu ya. Lah kita lanjutkan di dalam keterangan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwa bagaimana amal itu ditampakkan atau disembunyikan. Ya, yang pertama, al-izhar afdalu liman la yakhsha ala nafsihi riya wa yarju ayaktadiya bihi fima yadhharu ahadun min ikhwanil mu'minin. Menampakkan amal ibadah awake dhewe itu lebih utama bagi orang yang di dalam dirinya tidak takut akan riya. Gak apa-apa ngaji di video, di syuting, kemudian sedekah, di foto, kemudian diumumkan, kemudian dan sebagainya. Tidak apa-apa. Umrah, haji, di video, di foto, di figura, wa ala aliyah ditampakkan. Tetapi kalau tidak takut, itu mengandung keriaan, pamer, atau ingin mendapat sanjungan pujian dari manusia. Dan penampakan amal-amal, ditampakkan amal-amal itu agar orang mengikuti, ayaktadiya wa yarju ayaktadiya bihi fima yadhharu ahadun min ikhwanil mu'minin. Tapi dengan harapan amal-amal yang telah kita lakukan, sedekah ya, agar orang lain itu menyontoh. Umrah, haji ya, agar orang lain menyontoh. Wal ikhfa afdalu liman yakhshar ya wa la yarjul iqtida. Tetapi menyembunyikan amal ibadah, tidak menampakkan, itu lebih utama bagi orang yang takut ketika amal itu ada unsur riyanya dan orang lain tidak ingin mengikutinya. Artinya dengan tampilan amal itu orang lain tidak mengikutinya. Jadi menyembunyikan amal ibadah, tidak menampakkan lebih utama bagi yang khawatir ada unsur riyanya. Ini ngendikane Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nafais Al-Lu'lu'iyah fi Masailil Sufiyah. Baik, kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, walil ahmaq, dan orang yang bodoh, salasu alamat, ada 3 tanda. At-tahawunu, tahawana, ya tahawanu, tahawunan. 1, menganggap remeh, ya, menggampangkan, fi faraidillah, meremehkan perintah-perintahnya Allah atau fardu-fardunya Allah. Salat apa iku, zakat apa iku, dibuat ramai, nggak usah menghina, salat jengkang-jengking, tidak ada gunanya. Nah, itu orang bodoh itu. Yang mengatakan itu orang bodoh. Menganggap remeh, menggampangkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa kasratul kalam fi dzikrillah. Tandane bodoh yang kedua itu banyak bicara di saat zikir kepada Allah. Zikiran disambil guyon karo kanan kirinya. Itu kan masa kanak-kanak ya. Ya masih bodoh, masih belum tahu. Jamaah zikir, yasin tahlil, malah udut-udutan, malah ngobrol sama kanan kirinya. Loh, itu ahmak. Bodoh artinya tidak tahu. Loh. Kebangetan. Kemudian ada majelis sholawat,
ya itu malah ngobrol, malah telepon, malah itu ini. Na'udzubillah min dzalik. Wa ta'nu fillah, dan mencaci menghina Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, at-ta'nu fillah, mencaci atau menghina Allah. Menghina Allah itu maksudnya ya menghina artinya tidak menerima keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Tidak terimaan. Udan meneh. Jangan udan marai kere, marai binasa. Ya, itu udan sing gawe Gusti Allah. Begitu contohnya. Panas terus. Ki piye to Gusti Allah enggak adil ya. Enggak ngadil-ngadil ke Gusti Allah. Ini bagian dari menghina Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 181, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq." Di dalam tafsir Jalalain, ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menyatakan Gusti Allah itu fakir, nggak punya apa-apa, sedangkan kami adalah orang-orang yang kaya. Itu di dalam tafsir Jalalain. Ini berkenaan asbabun nuzul atau sababun nuzul dari ayat ini, yaitu masa Gusti Allah, masa Allah itu masih meminta ya pinjaman dari makhluknya. Karena apa? Orang Yahudi tidak tahu hakikat dari ayat ini. Di dalam tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraisy Shihab ini menyatakan bahwa pinjaman di sini itu maksudnya itu berinfak, bersedekah. Artinya bersedekah, berinfak itu adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah akan memberikan balasan dari infak dan sedekah manungso, begitu maksudnya. Terus wah, Gusti Allah kok kere. Ngawur ini, menghina ini, penistaan agama, penistaan Allah. Basar ini wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami mengatakan kepada mereka, rasakan ini neraka siksa yang membakar. Astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjutkan. Maka hati-hati sekali jangan sampai menghina Allah Subhanahu wa taala, baik zat, sifat atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah punya tangan, Gusti Allah punya mata, Gusti Allah punya kepala. Ini kalau nggak hati-hati ini bisa dikatakan menghina Allah. Allah itu mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya, dengan sifat-sifatnya. Allah maha kaya, Allah maha pemurah, maha pengasih. Gusti Allah ki piye wong kere kok nggak dikasihani jangan Gusti Allah. Mau gitu rangsake blas lho. Itu bahaya itu, hati-hati lho ya. Jangan sampai kita menghina Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya Ali wahai Ali lil mahdzuli, dan orang-orang yang hina atau orang yang hina itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama, kasratul kadzbi, banyak bohongnya, banyak dustanya. Tandane wong hina yuk kakean bohongnya atau banyak dustanya, banyak bohongnya. Tetapi ada bohong-bohong yang diperbolehkan. Ya, salah satunya yaitu membela orang yang tidak bersalah. Ada masa itu keramaian, maling-maling.
malingnya lari ke sana gitu. Biasanya ketika ada maling dikeroyok massa, dibakar, dibunuh. Nah, maling itu ternyata sembunyi di belakang rumahnya atau di kamarnya. Lah, orang yang ditanya tadi bang, larinya ke sana gitu. Tidak apa-apa itu, demi menyelamatkan jiwa maling itu gitu. Karena seperti biasa di daerah itu, nek ana maling langsung dipateni. Nah, biar tidak terjadi, ya diamankan dari kematian. Itu tidak apa-apa. Dalam hal ya menyelamatkan jiwa itu. Nah, syukur-syukur nanti bisa dinasehati dan taubat, alhamdulillah. Gitu. Yang kedua, ingin mendamaikan dua orang yang berselisih itu bisa berbohong. Tidak ada orang dua A dan B berselisih. C datang. Maksudnya gini loh, ini tadi ini maksudnya ini. Dia datang membawa sepeda itu loh. Ini artinya sebagai tanda kasih. Padahal bukan sebagai tanda kasih. Dia datang di situ untuk memberikan pencerahan, penyelamatan agar si A dan si B tidak berselisih. Jadi sepeda ini itu saya berikan kepadamu, wahai si B. Ini A yang ngomong, itu karena saya sebagai ungkapan rasa cinta saya kepada kamu atau kasihan saya kepada kamu. Ngenyek, enggak, ini enggak terima aku maunya. Walaupun udah fakir miskin, mau kayak sepeda. Wah, ngadrial gitu ya. Saya datang. Enggak apa-apa, diterima saja, Bang. Dikasihani, diberi sepeda. Nah, gitu. Enggak apa-apa. Walaupun nanti dengan nada-nada bohong-bohong sedikit ya enggak apa-apa. Karena apa? Untuk mendamaikan. Yang ketiga, mendamaikan bohongnya suami terhadap istri. Wahai istriku, engkau bagaikan rembulan. Ya padahal enggak. Kulitmu bagaikan kapas yang putih, padahal ireng loh. Malah ngenyek. Tapi dalam nada untuk membahagiakan istri, tidak apa-apa berbohong gitu. Dalam rangka untuk membahagiakan. Gombal gitu loh bahasanya. Itu tidak masalah itu. Kemudian ya Aliyu, tadi salah lil mahdzul salasu alamat kasratul kadzibi. Kemudian wa kasratul aiman al fajirah, dan banyak sumpah palsu. Sering bersumpah dengan palsu. Imam Az-Zahabi, sumpah palsu atau ghamus yaitu sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja untuk melakukan pendustaan atau kebohongan dalam sumpahnya. Contoh, demi Allah saya tidak melakukannya. Wallah, tallah, billahi, saya tidak melakukan itu. Saya tidak berzina, padahal berzina. Nah, ini melakukan kebohongan, sumpah bohong atas nama Allah. Ini namanya orang-orang yang tadi hina. Bahkan di dalam fatwa ya, di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa sumpah palsu ini termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Katakanlah yang jujur, sumpahlah yang baik. Jangan sumpah palsu. Untuk menutupi kebohongan dan kedustaan apapun, orang itu kadang melakukannya. Dengan nama Allah. Wallahi fidai. Wa kasratul hawaiji ilan nas. Yang ketiga,
banyak mengharap pada manusia. Jadi orang yang hina itu lupa Allah, tapi pengharapan kepada manusia itu terus menerus. Manusia itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dengan sempurna. Banyak mengetahui alternatif atau banyak mengetahui sesuatu hal. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka manungso jangan sering-sering, jangan berlebihan mengharap pada manusia. Ya sewajarnya saja. Minta tolong ya minta tolong, tapi jangan berlebihan. Ya Ali wali syaqi, wahai Ali, dan orang yang celaka itu ada 3 tanda. Salasu alamat. Qutul haram, panganane haram, makan minum dari hal-hal yang haram. Kemudian wajtinabul alim, menjauhi orang-orang yang alim, alim ulama dijauhi. Washolatu li wahdihi, dan sholatnya sendirian, nggak pernah berjamaah. Itu ciri-ciri yang celaka, yaitu setiap hari sering-seringnya mengkonsumsi makan minuman yang haram. Yang kedua, menjauhi orang alim, nggak pernah ngaji, nggak pernah ngerungok ke nasihat-nasihat orang para alim ulama. Iku tandane cilaka. Yang ketiga, sholatnya sendirian terus, nggak pernah berjamaah. Astagfirullahaladzim. Walil mujrimi, dan orang yang berdosa itu juga ada 3 tandanya. Yang pertama, hubul fasadi, mencintai kerusakan. Seringnya ngerusak itu ya. Jangan sampai kita para santri sebagai umat Islam di Indonesia jangan cinta kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Makano, minumlah dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Wala ta'sau, dan jangan berkeliaran, jangan merusak atau berbuat keonaran fil ardi, di atas bumi atau di bumi, mufsidin, dengan berbuat kezaliman atau berbuat kerusakan. Di dalam tafsir Al-Wajiz karya Prof. Ya, di dalam karya Prof. Di dalam tafsir Al-Wajiz gitu ya. Maksud dari ta'sau fil ardi mufsidin yaitu jangan sampai manusia itu berbuat kerusakan, berlebihan menggunakan air, berlebihan menebang pohon, akhirnya banjir, berlebihan dalam makan minum, berlebihan memakai masker, berlebihan memakai hand sanitizer dan sebagainya. Itu merusak perekonomian, merusak sosial kemasyarakatan. Sedangkan dalam tafsir Jalalain, awake dhewe itu jangan berbuat keonaran toh, mentang-mentang bos, mentang-mentang kaya, seenaknya dilakukan, akhirnya merusak tatanan yang ada. Dulu waktu itu masker diborong, kemudian dijual dengan harga selangit, itu berbuat kerusakan. Menobang pohon sembarangan seperti yang ada di Kalimantan, akhirnya banjir. Banyak contohnya, membuang sampah, itu berbuat keonaran, merusak itu lingkungan hidup. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, la darara wa la dirar, tidak ada madarat dan tidak boleh mendatangkan madarat dan tidak boleh menimbulkan madarat kepada orang lain atau menimbulkan bahaya. Jangan. Buang sampah itu bisa mendatangkan madarat, bahaya bagi
diri kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak contohnya ini. Jadi diri kita di sini adanya untuk mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, dan memberikan kebaikan, bukan sebaliknya gitu loh. Ad-darar yuzalu. Kemadaratan, berbahaya dimanapun harus dihilangkan. Begitu. Sedikit lagi. Wadurul ibad, dan membahayakan manusia atau hamba. Sekali lagi, dalam bahasa agama hadis, la dharara wa la dirar. Jangan mendatangkan bahaya dan memberikan bahaya kepada orang lain, baik skala kecil mikro maupun skala makro, baik dalam segi individual maupun skala kolektif atau jamaah. Jangan, bahaya itu harus dihilangkan. Kalau orang-orang itu mendatangkan bahaya, berarti itu tandanya orang yang berdosa. Cinta kerusakan, membahayakan hamba atau manusia. Yang ketiga, wajtina burrosyad, menjauhi petunjuk. Nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak ngeramoke para alim ulama, para kiai. Hidupe sak udele dhewe ya ta. Sak penake dhewe, naudzubillah min dzalik. Ya ali wali zalim, dan orang yang zalim tidak menempatkan pada tempatnya, itu juga ada salasu alamat, 3 tanda. 1, la yubali min ayyi syai'in yakul, tidak peduli min ayyi syai'in yakul, dari mana ia makan, makane minumnya juga perhatian, dari curi, dari nilap, dari hasil bohong, dari nggak perhatian pokoknya. Iku tandane wong dolim. Wayak haru madinahu, memaksa orang yang diutangi. Kapan? Ditarik terus. Nek nggak ngasih segera tak bunuh. Nggak ngasih segera, dipaksa. Itu bahaya ini, zalim ini. Padahal belum jatuh temponya. Perjanjiannya 1 minggu, lah kok 3 hari sudah tarik mana? Utangmu ini bro. Cepet. Enggak, awas. Ped ya. Kalau ini pisau gitu. Wayak haru madinah, memaksa orang yang diutangi. Waya beti syubihi idza amkanahu, dan ia menggunakan kekerasan apabila itu memungkinkan. Hajar, bunuh, apalagi banyak ceritanya itu. Orang yang diutangi belum sempat bisa membayar, sudah ditarik dan menggunakan kekerasan. Itu ciri dari orang yang zalim. Nah, naudzubillah min dzalik. Ciri orang zalim tadi tidak peduli dari mana ia makan. Yang kedua, memaksa orang yang dihutangi. Yang ketiga, menggunakan kekerasan apabila itu memungkinkan. Terakhir, faslun fil ad'iyah, pasal yang menerangkan terkait dengan doa-doa. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali idza dakhaltal masjida, wahai Ali, apabila engkau masuk masjid, fabda birijlikal yumna, maka mulailah dengan kaki kananmu. Masuk masjid mulai kaki kanan ya. Kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan. Watla birijlikal yusra. Watla, dan keluarlah dengan kaki kirimu. Nek keluar masjid kaki kiri. Syukur-syukur sambil berdoa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
itu adalah etika, ya etika. Masuk masjid inilah. Jadi agama itu penuh etika, penuh akhlak. Maka kita selayaknya sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam harus mengedepankan akhlak, mengedepankan adab, baik dengan setiap muslim maupun dengan muslim yang lainnya, atau bahkan dengan orang yang tidak seagama atau ya beragama lain. Harus mengedepankan akhlak, bukan mengedepankan egoisnya, mengedepankan amarahnya gitu loh. Terakhir, ya Ali wahai Ali, alaika bisurati Yasin, hendaknya kamu membaca surat Yasin. Alaika bisurati Yasin, hendaknya kamu membaca surat Yasin. Sobahan di waktu subuh, wa masaan di waktu sore. Ya sering-sering lah gitulah baca surat ya Yasin. Fa inna man qara'aha, karena sungguhnya orang yang membacanya atau membaca surat Yasin, karena begitu juga karena fi amanillah, maka ia selalu di dalam keamanan atau lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari kami, mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkan ngaji dan mengamalkan ya sedikit-sedikit, qalilan fa qalilan, little by little, sedikit-sedikit dari apa yang sudah kita kaji bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barokahnya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di ngaji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.